Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel ini, yaitu channel tentang permasalahan tanaman, yaitu tanaman pertanian. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tanaman cabai, yaitu tanaman cabai layu, atau layu pada tanaman cabai. Menanam cabai layu sebenarnya tidak sulit, termasuk untuk pemula. Namun saat menanam cabai ada masalah yang muncul tiba-tiba. Salah satunya adalah tanaman cabai layu atau layunya tanaman cabai. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas apa penyebab tanaman cabai bisa menjadi layu, dan bagaimana cara mengantisipasi dan mengatasinya. Apakah teman-teman tahu apa penyebab tanaman cabai bisa menjadi layu? Yuk kita cari tahu. Berikut ini ada beberapa penyebab yang membuat tanaman cabai bisa menjadi layu. Di antaranya adalah terpapar sinar matahari terlalu lama. Di saat berada di bawah sinar matahari terlalu lama, asupan air dari akar hingga batang dan daun akan mudah habis dan menguap. Hal ini menyebabkan tanaman cabai layu. Agar diupayakan asupan air terpenuhi. Dan berbanyaklah berdoa karena ini faktor alam jadi banyak berdoa itu kuncinya, dan berusaha menyiram. Kemudian serangan bakteri. Serangan bakteri juga bisa menyebabkan tanaman layu. Biasanya bakteri ini menyerang di bagian akar, yaitu bakteri parasit menyerang bagian akar hingga menginfeksi area perakaran, pangkal batang, tunas, daun. Jadi tanaman lama-kelamaan menjadi layu. Ciri-ciri tanaman yang terkena bakteri ini adalah tanaman ini terlihat sehat-sehat saja, tiba-tiba layu dan mati. Tidak ada sebab, tiba-tiba layu dan mati. Itu tanda-tandanya bahwasanya tanaman ini sudah terserang bakteri. Dan untuk menanggulanginya kita bisa menggunakan bakterisida, yaitu seperti bakterisida yang berbahan aktif asam oksalinik 20%, seperti Starner 20 WP, dan yang lain-lain. Kemudian faktor lain penyebab cabai menjadi layu yaitu layu fusarium. Layu fusarium yang disebabkan infeksi jamur fotogen Fusarium oxysporum. Layu fusarium ini menunjukkan gejala layu pada siang hari dan segar kembali pada pagi hari. Itu ciri-cirinya. Proses ini berlangsung selama 7 atau 10 hari sebelum mati total. Itu dia. Beda dengan layu bakteri. Layu bakteri prosesnya hanya 2 hari aja langsung mati total. Layu fusarium ini menyerang kapan saja termasuk pada saat musim hujan. Pada saat musim hujan ini berpotensi menurunkan pH tanah. Karena pH tanah yang rendah itu sangat menyuburkan sekali, sangat mudah berkembang biak jamur patogen fusarium ini. Cara mengantisipasinya, jangan sampai pH tanah ini drop atau turun, karena apabila turun akan terjadi fatal. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita upayakan pH ini netral, yaitu pH tanahnya 6-7, dengan menggunakan kapur dolomit kembali, agar pH tanahnya normal kembali. Sebenarnya pada saat ini belum ada temuan obat yang ampuh untuk mengendalikan fusarium ini, namun bisa dikendalikan dengan menggunakan perlakuan trichoderma. Untuk pencegahannya kita bisa menabur trichoderma pada lubang tanam, yaitu 2 hari sebelum ditanam, atau mencampurkan trichoderma pada pupuk kandang. Ini biasanya efektif sekali. Jadi bagaimana kalau sudah terkena layu fusarium setelah ditanam? Kita juga bisa mengkocorkannya pada lubang tanam atau pada perakaran tersebut. Kira-kira seperti itu, biasanya efektif. Dan cara yang lain, apabila sudah ada yang terkena layu fusarium, kita bisa memotong pohon cabainya dan mengkocorkannya dengan bahan aktif klorotanil atau tembaga hidroksida. Hal ini pencegahan agar tanaman yang lain tidak menular. Kira-kira seperti itulah ya. Dan penyebab faktor yang lain tanaman cabai bisa layu yaitu adalah overdosis pestisida ataupun overdosis pupuk. Biasanya ini jarang sekali terjadi overdosis pupuk ini, tapi itu bisa juga menyebabkan tanaman layu. Sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya penyebab tanaman itu menjadi layu, tapi ya udahlah ya, biasanya ini aja selalu yang terjadi. Oke ya, sudah capek pula saya ngomong Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.